Ya, baik pemirsa, reshuffle kabinet memang jadi kebutuhan karena ada peleburan begitu dan ada pembentukan kementerian yang baru seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Jerry, ya, ada pembentukan Kementerian Investasi dan juga ada peleburan antara Kemenristekdikti dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tadi kan kita membahas mengenai Sulawesi Utara dan kebetulan memang gubernur kita Pak Oli Dondo Kambe katanya jadi calon kuat karena melihat ada kedekatan berasal dari partai penguasa juga. Nah, kira-kira untuk Sulawesi Utara sendiri Pak Toar, di luar ini memang jadi hak prerogatif Presiden. Untuk Sulawesi Utara sendiri kalau dilihat kalau Pak Oli ditarik jadi menteri misalnya, belum tahu menteri apa, untuk dinamika politik di Sulu sendiri akan seperti apa kira-kira nantinya? Ya, memang kalau secara subjektif dalam pandangan saya, karena Pak Oli ini kan punya jaringan luas di tingkat nasional, apalagi dalam melakukan lobby-lobby apa aja, terutama terkait dengan mendatangkan investasi maupun persiapan regulasi yang pada tataran nasional, beliau sudah buktikan semua itu. Sehingga berbeda ketika beliau ada di sini dan ada di Jakarta. Kalau di Jakarta dia harus memikirkan dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau di sini ini untuk subjektivitas penilaian saya sebagai orang di daerah. Demi kemajuan daerah tentu saya lebih sangat berharap peran beliau di daerah. Tapi kalau presiden berkehendak lain ya tentu ini menyangkut hak prerogatif presiden. Tapi kalau tanya ke saya pribadi, beberapa waktu lalu juga beliau digadang-gadang, saya cenderung lebih berpikir kita sosok beliau di Sulawesi Utara karena beliau memiliki jaringan yang luas dan itu sudah dia buktikan untuk beberapa momen di mana daerah kita diuntungkan akibat kedekatan dengan pusat kekuasaan. Yang berarti menurut Pak Toar begitu, Pak Oli Dondo Kambe ini sebagai Gubernur Sulawesi Utara belum ada yang bisa menggantikan begitu Pak Toar? Saya bukan mengatakan seperti itu, tetapi kita banyak kader pemimpin, tapi untuk sementara beliau telah membuktikan bagaimana semangat kerja beliau terutama di bidang investasi, karena naluri seorang pemimpin itu beda-beda. Beliau dengan latar belakang pengusaha tentu beliau feelingnya berbeda dengan sosok figur yang mungkin selama ini bisa kita bandingkan kalau dari sisi mengembangkan dunia usaha. Itu juga ikut dipengaruhi dengan latar belakang seorang gubernur. Baik, saya ingin ke Pak Daniel. Pak Daniel ini orang Manado juga kan? Manado asli dia. Oh, Manado asli. Oke, Pak Daniel silahkan tanggapannya dari apa yang dikatakan Pak Jerry soal intrik-intrik politik di belakang reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 dan juga tanggapan mengenai Oli Dondo Kambe yang digadang-gadang akan jadi calon menteri. Oke, jadi untuk reshuffle kabinet kali ini tetap menjadi isu menarik ya. Jadi kalau saya menganalisa ada dua pendekatan. Pertama tentu Presiden Jokowi akan melihat dari sisi profesionalisme dengan melihat kinerja menteri yang ada maupun calon menteri yang nanti akan masuk. Tapi juga ada pendekatan dari mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik atau ada organisasi-organisasi di luar partai politik. Ini pilihan yang tidak mudah, apakah profesional atau non-profesional. Tapi menurut saya yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi kali ini adalah politik akomodatif ya, karena untuk kepentingan 2024 ya. Dan yang paling santer yang paling kuat itu adalah bagaimana dia ingin mengakomodir dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi khususnya Muhammadiyah itu memang menjadi salah satu pilar untuk bisa masuk dalam kabinet kali ini. Jadi menarik untuk kita tunggu apakah ada kader Muhammadiyah yang masuk. Begitu juga dari sisi partai politik, saya sepakat bahwa memang PAN berpeluang besar untuk masuk kali ini karena memang Jokowi itu sangat melihat suatu kabinet itu harus kabinet gotong royong. Jadi sebanyak mungkin partai politik itu bisa masuk. Meskipun kita lihat sekarang oposisi tinggal dua, PKS dan Demokrat, itu akan lebih memperbesar koalisi yang ada.
Tapi juga menarik memang kalau dari sisi partai politik, saya yakin bahwa Presiden Jokowi itu pasti akan memberitahukan informasi yang paling pertama itu kepada PDIP ya sebagai partai pengusung utama. Jadi kalau yang dimintakan pendapat pertama itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, maka di situ juga peluang Pak Oli Dodo kami itu menguat ya. Tinggal apakah Ibu Mega atau Pak Oli menerima tawaran menteri. Jadi saya kira jabatan menteri yang paling menarik dan diincar oleh partai politik sekarang adalah Kementerian Investasi ya, karena itu memang cukup kuat, cukup seksi dan ya sangat luar biasa, basah, akan dikejar oleh semua partai politik. Tapi itu juga akan dirugikan kalau memang ada satu partai politik menerima. Prediksi saya mungkin paling aman adalah ya sekarang yang BPKI akan menerima itu. Jadi orang yang sudah ada yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Tapi tetap terbuka kemungkinan untuk dari partai politik. Kalau dari partai politik yang paling kuat sekarang tentu dari PDIP. Yang kedua Sandiaga Uno juga masuk dari Gerindra untuk pindah dari pariwisata ke investasi. Jadi kita menunggu siapa yang akan menjadi Menteri Investasi. Yeah. Tapi kalau saya ditanya sebagai orang Manado, tentu saya berharap Pak Oli seperti tadi dikatakan Bung Toar, memang karena baru beberapa bulan dilantik, jadi secara etika mungkin tidak terlalu elok kalau Pak Oli menerima jabatan menteri, karena memang saya kira tahun depan atau 2 tahun depan, setiap tahun saya kira masih ada reshuffle dalam rangka 2024. Jadi pertarungan masih panjang. Jadi kalau diambil dari sekarang mungkin tidak terlalu menguntungkan. Itu ya Gina ya. Tapi ada isunya Pak, begini katanya menerima tawaran menteri sekarang biar nanti 2024 bisa mencalonkan diri lagi sebagai gubernur. Anggapannya Pak? Ya, semua opsi itu terbuka ya, karena memang harapan PDIP di Sulut memang ada opsi seperti itu yang saya dengar seperti itu. Tapi apakah itu akan ditempuh, itu juga menjadi pilihan-pilihan, karena memang jujur saya mau katakan PDIP di Sulawesi Utara memang agak kekurangan kader di luar Pak Oli. Jadi memang opsi itu sangat terbuka. Jadi mengambil jabatan menteri di bawah 2,5 tahun, terus setelah itu bisa masuk lagi ke pemilihan gubernur di 2024 dan Pak Oli untuk menjadi gubernur juga itu terbuka. Tetapi kalau Joko Widodo menjadi presiden ketiga, kalau terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, jabatan presiden bisa sampai 3 periode, maka itu juga akan menjadi dilematis bagi PDIP di tingkat nasional maupun di daerah. Gitu kan? Baik. Pak Jerry ada tambahan Pak? Iya, saya kira ini makin menarik ya, apalagi kalau ada kemungkinan Gubernur Sulawesi Utara itu masuk sebagai salah satu menteri dalam kabinet ini ya. Nah, kalau bicara kemungkinannya seperti apa, saya kira kemungkinannya memang besar. Kan soalnya sekarang tinggal Bung Oli ya, itu mau di kementerian yang mana. Kalau kita ikuti wacana yang sekarang berkembang, memang nama Bung Oli itu muncul di Kementerian Investasi. Dan kita kan tahu ya dari awal ya, sebetulnya nama gubernur kita itu disebut-sebut terus ya untuk masuk kabinet. Bahkan dalam reshuffle yang pertama pun sebetulnya namanya disebut, tapi reshuffle yang pertama itu posisinya mungkin tidak begitu cocok dengan yang dia inginkan kalau kita dengar ya. Yeah. Nah sekarang saya kira ada, tadi Bung Daniel bilang Kementerian Investasi yang masuk kategori Kementerian Basah dan saya kira strategis. Nah bagi Sulawesi Utara juga menurut saya, sebagaimana tadi Bung Toar bilang, strategis juga karena lewat pariwisata dan pembangunan fisik, sebetulnya kan gubernur kita sekarang sedang menggalakkan itu ya, mendorong itu lebih cepat ya. Nah kalau misalnya Gubernur Sulawesi Utara itu bisa duduk di posisi sebagai Menteri Investasi,
mungkin kita akan mendapatkan keuntungan tersendiri ya. Percepatan keuntungannya apa saja? Tahan dulu Pak Jerry, nanti akan dibahas lebih lanjut setelah yang satu ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.